الصلاة جميعا رحمكم الله. سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من tamami salat. Luruskan, rapatkan saf, karena lurus dan rapatkan saf salat bagian daripada kesempurnaan dalam salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan li'ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Jigizir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah mempertemukan kita dalam ibadah yang sangat mulia, pelaksanaan Idul Adha yang sudah kita awali dengan salat berjamaah dan kemudian mendengarkan khutbah. Dan sekali lagi saya katakan kepada semua jamaah, tidak boleh meninggalkan tempat sebelum selesai khutbah, dan selesainya khutbah ditutup dengan doa dan salam. Kalau ada yang darurat harus keluar karena kepentingan ini dan itu, dengan kedaruratan tetap berada pada posisi wilayah bisa mendengarkan khutbah dengan tanpa bicara sepatah pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahmatullah, ketika kita berbicara tentang Idul Adha, berarti kita bicara tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ya, ibadah haji dan ibadah kurban. Dan ketika kita bicara tentang ibadah haji dan kurban, berarti kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagai tuntunan sunnah nabawiyah kita. Dan juga kita bicara tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Siti Hajar sebagai istri dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sebagai putra. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahmatullah, ketika kita bicara tentang haji, ingat ketika wukuf, kemudian setelah wukuf melempar jumrah Aqabah, yang sebelumnya diawali dengan mabit di Muzdalifah, baru melempar jumrah Aqabah, baru kemudian mabit di Mina, dilanjutkan hari ke-11 lempar 3 jamarat ula, wusta dan kubro yaitu Aqabah. Begitu sampai hari
12 dan 13. Kemudian di sela-sela itu ada syariat kurban. Ya, kurban. Jamaah, ketika kita bicara tentang kurban ini luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surat As-Saffat ayat 102 ayat 102 sampai pada ayat 105 sampai dengan ayat 107, bagaimana Allah menggambarkan tentang sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai teladan kita. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Kita diperintahkan oleh Allah supaya menteladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ada apa dengan Nabi Ibrahim? Jamaah rahmatullah, seorang ayah teladan sebagai nabi, manusia terbaik pada zamannya, menjadi manusia laki-laki terbaik pada zamannya, menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, dan menjadi orang tua, yakni menjadi ayah terbaik bagi anaknya. Inilah Nabi Ibrahim. Siti Hajar demikian pula, menjadi wanita solihah terbaik pada zamannya, menjadi istri terbaik pada zamannya, dan menjadi ibunda terbaik bagi anaknya. Begitu pula Nabi Ismail. Ada apa dengan Nabi Ismail? Menjadi anak yang terbaik pada zamannya, dan pada akhirnya menjadi nabi juga. Jamaah Allah, kita lihat bagaimana keteladanan keluarga besar Nabi Ibrahim ini. Seorang ayah tega meninggalkan istri tercinta dan anak tercintanya satu-satunya. Karena zaman itu, saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak yang bernama Nabi Ishak. Kemudian ditinggal di sebelah Ka'bah tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Atas perintah Allah, tinggalkan istri dan anak tercintamu. Ditinggalkan. Siti Hajar bagaimana ibu-ibu? Dengarkan. Tidak protes, tidak menangis. Kenapa? Untuk taat kepada Allah. Sampai pada akhirnya perbekalan air habis, bayi menangis, Ismail kecil menangis, lari di bukit Sofa, ada air kayaknya, lari ke sana, ternyata Fata Morgana. Tidak ada, lihat ke Marwa, ada air kayaknya, lari ke sana, Fata Morgana ternyata. 7 kali lari, pontang panting demi anak, ternyata semuanya tidak berhasil. Fata Morgana. Sampai 7 kali putaran, sampai 7 kali perjalanan, baru ingat sang anak sendirian dengan tangisan dan jeritan tangisannya. Kemudian kembali ke Nabi Ismail, apa yang terjadi? Ternyata yang dicari ada di sekitar Nabi Ismail kecil. Itulah yang kemudian air Zam-Zam menjadi mukjizat sampai hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi ketika kemudian Ismail besar, ada perintah dari Allah supaya disembelih sebagai bentuk pengorbanan. Apa yang terjadi? Sebagai orang tua, siapa yang tega menyembelih putranya? Satu-satunya lagi. Itulah kemudian Nabi Ibrahim merenung, ingat bapak pertamanya manusia, Nabi Adam. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hajar, dan Ibu Siti Hawa di Jabal Rahmah. Merenunglah di sana yang kemudian Arafah. Yakin betul ini adalah perintah Allah, bukan main-main, bukan sebuah mimpi. Itulah yang kemudian berangkat ke Mina untuk siap menyembelih sang putra. Ketika mau berangkat sampai di Mina di Jabal Kurban, iblis menggoda. Ingat, ini adalah iblis yang akan menghalangi pelaksanaan perintah penyembelihan. Dilemparlah. Itulah namanya kemudian sekarang kita melempar jumroh ula. Kata iblis, wah ini bapaknya luar biasa, nggak bisa diganggu, nggak bisa digoda. Kemudian Siti Hajar didatangi. Kemudian Siti Hajar sadar ini adalah iblis, dilempar. Itulah yang kemudian kita melempar jumrah wusta. Kata iblis, oh anak mungkin yang mau disembelih nggak bakalan mau, harus digoda.
ternyata Nabi Ismail lebih cermat, lebih cerdas, lebih taat. Tidak ada kata lain, sebelum iblis bicara langsung dilempar. Itulah yang kemudian Jumrah Aqabah. Dan itulah sebabnya kenapa pada tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji pertama melempar Jumrah Aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada apa dengan Nabi Muhammad SAW? Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW setiap tahun berkorban. Setiap tahun berkorban. Bahkan pernah sekali Rasulullah SAW itu berkorban sampai 100 ekor domba. 100 ekor jamaah sekali korban. Itulah sebabnya, karena itu maka syariat kurban menjadi syariat yang tidak boleh diabaikan. Dan nanti habis sholat ini, habis khutbah ini, kita akan jalani syariat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada apa di balik hikmah cerita ini? Yang pertama jamaah, dan ini yang penting, tentang pelajaran akidah. Seorang Islam hidupnya harus karena Allah, lillah, manhajnya karena Allah, dan tujuannya karena Allah. Jamaah, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai sosok keluarga yang akidahnya kuat, tidak bisa diganggu oleh iblis. Karena Allah semua dijalankan. Untuk menyembelih anak pun siap atas nama taat kepada Allah. Ini adalah akidah. Yang kedua, ada syariat ibadah yang diajarkan, ibadah haji, ibadah sa'i, ibadah kurban. Ini ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Seorang muslim yang ingin baik bukan cukup akidahnya, tetapi ibadahnya harus cukup. Ibadahnya harus sempurna. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, bahwa persoalan akhlak ini penting. Yang namanya istri nggak boleh bantah suami. Ibu-ibu yang di luar dengerin. Ibu-ibu sholatnya kayak apa, ibadahnya serajin kayak apa, tapi berani bantah suami, jauh surganya, dekat ke nerakanya, naudzubillah. Mari kita contoh Siti Hajar. Jadi istri tidak bawel sama suami, nggak bantah sama suami. Apa yang menjadi kebijakan suami atas dasar taat kepada Allah diikuti. Sabar, tawakal, pasti pertolongan Allah akan tiba. Jamaah, ibu-ibu, mari ibu-ibu menjadi Siti Hajar masa kini. Ketika kita bicara tentang sa'i, anak-anakku sekalian, ini bicara tentang pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, ketangguhan seorang ibu demi anak. Ibu pontang panting lari 7 kali, tidak menyadari rasa capek. Anak-anakku sekalian, sa'i itu hampir setengah kilo perjalanannya, kali 7. Dan sa'i zaman itu jangan dibayangkan seperti sekarang, keramik, granit di lantai, enggak ada itu, batu bebatuan. Tapi begitulah perjuangan seorang ibu. Itulah sebabnya kenapa seorang anak tidak akan masuk surga kalau kemudian durhaka dengan ibunya. Dan itulah sebabnya sebagai anak dari ibu kita, maka kita harus menomorsatukan ibu. Bahkan kata Nabi, kalaulah kita harus berbuat baik, kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi Nabi? Ibumu. Kemudian siapa lagi Nabi? Ibumu. Baru siapa lagi Nabi? Baru bapakmu. Jamaah, para bapak yang saya cintai dan saya hormati, mari kita didik anak-anak kita mengutamakan ibunya dari siapa saja. Ini anak-anakku sekalian, jangan gara-gara pertemanan ibu dinomorduakan, bapak dinomorduakan. Jangan. Ini bukanlah akhlak Nabi Ismail. Mari anak-anakku sekalian, hari ini kita menjadi Ismail masa kini.
yang kemudian harus taat sama orang tua, mencintai ayah, mendukung dakwah orang tua, mendukung pekerjaan kesuksesan orang tua kita. Jangan merusak citra baik orang tua kita. Itulah Nabi Ismail. Para bapak dan ibu, mari kita menjadi ayah teladan untuk diri kita, menjadi seorang laki-laki terbaik teladan untuk diri kita, dan menjadi seorang suami yang teladan bagi istri kita, dan juga menjadi ayah yang teladan bagi anak-anak kita. Ibu-ibu, ingat, surga berada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ibu-ibu artinya apa? Ibu punya kewajiban mendidik anak-anak. Bapak tugasnya memang amanahnya mencari nafkah. Ibu-ibu tugasnya mendidik anak. Kenapa ada bahasa kenakalan remaja? Kenapa ada bahasa anak-anak brutal? Kenapa ada bahasa anak-anak kurang ajar? Mudah-mudahan bukan anak-anak kita jamaah. Masyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita menjadi Ismail masa kini. Mari kita menjadi Ibrahim masa kini. Mari kita menjadi Siti Hajar masa kini, wahai ibu-ibu. Yang pada akhirnya mari kita ciptakan anak-anak kita, mari kita upgrade anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, bagaimana caranya? Dari mana kita memulainya? Alhamdulillah kita punya masjid. Kita punya masjid. Dengan masjid yang ada, dengan masjid yang kita makmurkan bersama ini, disinilah kita akan menempa, disinilah kita akan membina anak-anak kita. Di masjid raya inilah kita menempa anak-anak kita. Kita makmurkan masjid kita, kita didik anak-anak kita dengan akidah yang benar, kita didik anak-anak kita dengan ibadah yang benar. Start awal, anak-anak kita ajak ke masjid. Kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah 5 waktu. Kita kasih contoh anak-anak kita. Jamaah rahmatullah, kenapa Nabi pertama datang ke Madinah itu masjid? Sholat itu yang pertama. Sholat itu rukun Islam. Setelah syahadat, sholat itu nanti pertama yang dihisab. Jamaah, kita catat, kita ingat surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabarlah kamu. Dan pada lanjutan ayat itu kita akan ditanya oleh Allah tentang sholat anak-anak kita. Dan insya Allah dengan sholat yang benar, anak sudah kita ajarin disiplin waktu. Kita diajari disiplin taat, mendengar adzan, taat sholat. Maka kata Nabi, kalau anakmu sudah umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, ibu-ibu, kata Nabi, pukul anakmu. Ini apa artinya? Sholat. Kalau urusan akidah, kita tidak tahu secara fisikly karena urusannya hati. Tetapi fisiknya yang bisa kita lihat sholat. Itulah sebabnya kenapa Nabi harus tegas urusan sholat. Jamaah rahmatullah, jamaah akan ditanya oleh Allah tentang sholat anak-anak. Ibu-ibu akan ditanya oleh Allah sholatnya anak-anak. Bapak-bapak akan ditanya oleh Allah tentang sholat istri dan anak-anak bapak. Kalau enggak, kita susah selamat dari neraka dan susah masuk surga. Karena sholat adalah kunci selamat dari neraka, sholat adalah kunci masuk surga. Jamaah rahmatullah, belum terlambat kita untuk ngajarin anak-anak sholat. Karena sebaik apapun ibadah kita, kalau sholat kita belum baik, nanti yang pertama dihisab adalah sholat. Mari kita belajar tentang sholat. Jamaah rahmatullah, salah satu buku saya yang bestseller ada sholat khusyuk, sempurna dan diterima. Bisa jamaah baca di rumah bersama keluarga.
Bisa Bapak Ibu baca bersama keluarga di rumah nanti. Baca. Ada mobil di belakang jamaah ibu-ibu itu ada beberapa buku, silahkan dibaca di rumah bersama keluarga. Dan kita pada akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Kita orang tua menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak kita. Ibu-ibu menjadi istri yang solehah bagi suaminya. Dan kita bapak-bapak semua menjadi suami yang teladan bagi anak-anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamarahumullah, pada akhirnya marilah kita berdoa di hari yang mulia ini, Idul Adha, sebagai hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa baik kita, niat baik kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi ayah dan orang tua yang soleh bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi orang lain, dan menjadi penyeru kebaikan sekaligus menjadi teladan dalam kebaikan untuk anak-anak kita. Dan kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kita semuanya. Untuk ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, bisa mendidik anak-anak soleh sebagaimana yang diajarkan oleh Siti Hajar untuk anak-anaknya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah kubur orang tua kami, terangilah kuburan orang tua kami, lapangkanlah kuburnya bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami yang masih bersama kami. Jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini kami teringat akan dosa-dosa masa lalu kami, terutama kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, janganlah Engkau adab kedua orang tua kami karena kelalaian di dalam mendidik kami. Ampunilah dan maafkanlah kesalahan kami, juga kesalahan kedua orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami menjadi orang tua yang tetap selalu sehat bersama kami dan menjadi berkah dalam kehidupan kami. Orang tua yang masih bersama kami, jagalah kesehatannya. Kalaulah sakit, angkatlah penyakitnya. Ya Allah, kalau sakit orang tua kami, sembuhkanlah penyakitnya, angkatlah penyakitnya. Ya Allah, jadikanlah orang tua yang menjadi penyemangat hidup kami. Dan bagi orang tua kami yang sudah di alam kubur, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, jauhkanlah dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami menjadi orang tua yang menjadi ahli surga bersama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, untuk anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh semuanya, menjadi anak yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dengan segala bentuk narkoba, jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan bebas. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dengan istilah kenakalan remaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini kami teringat wajah lesuhnya orang tua kami, bagaimana orang tua kami harus membanting tulangnya, memeras keringatnya untuk menyekolahkan kami, untuk memuliakan kami. Sementara sampai hari ini kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami. Ya Allah, itulah sebabnya, ya Allah, di masa tuanya bahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak yang menyayangi orang tua kami. Sayangilah orang tua kami, ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang tua kami menjadi keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah,
Berikanlah kami kemampuan untuk membahagiakan orang tua kami di masa tuanya, sementara orang tua kami yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kekhilafannya, jauhkanlah dari adab kuburnya, terangi alam kuburnya, bahagiakan dengan amal-amal soleh kami. Setiap amal soleh kami ya Allah, jadikanlah menjadi asbab pahala bagi kedua orang tua kami di alam kubur. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi orang yang soleh bagi istri kami, bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami menjadi ayang yang teladan bagi keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang selalu bahagia dengan anak, mantu dan cucu. Jadikanlah istri kami menjadi istri yang teladan bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.